Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Sudah istirahat semua ya? Ya. Tadi jam pertama waktu pelajaran apa? Nah, jadi sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Jadi ada yang sakit tadi waktu istirahat? Ada yang minta pulang dulu, ada acara di rumahnya atau sakit jadi minta antar pulang dulu. Jadi siapa saja yang tidak masuk sekarang? Sekarang dikasih lo yang tidak masuk. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Karena ketua kelasnya tidak masuk, silakan wakil ketua kelas memimpin doa. Cepat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Kita sudah berdoa. Tadi yang tidak masuk Selo, Bayu sama. Semoga teman-teman kita yang tidak masuk bisa cepat bergabung kembali untuk mengikuti pelajaran di kelas. Nah, sebelum itu, apakah kalian masih semangat untuk belajar? Coba Pak Adi cek semangatnya. Kelas 5B. Alhamdulillah, meskipun hari sudah siang, kalian sudah capek, apalagi jam pertama itu tadi pelajaran matematika, lumayan menguras energi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materinya bahasa Indonesia. Materinya itu tentang fakta dan opini. Tadi sudah sampaikan untuk kalian baca terlebih dahulu di rumah ya, minggu kemarin. Kita sekarang akan mempelajari tentang fakta dan opini. Ada yang tahu apa itu fakta? Apa? Fakta? Fakta nyata. Fakta nyata. Nyata. Terus kalau opini? Opini apa? Opini itu hoax. Coba biar kita lebih belajarnya lebih mudah, silakan buka LKS-nya, buku paketnya. Fakta dan opini itu ada di halaman 50 ya. Dari halaman 50 ini? Ya, ada di halaman 50. Sudah dibuka halaman 50? Ya. Di situ ada fakta dan opini. Coba, apa pengertian fakta di situ? Sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kalian bagus jawabnya langsung disingkat. Nyata apa? Benar. Fakta itu nyata. Sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini apa? Adalah pendapat dari seorang mengenai sesuatu yang belum terjadi. Pendapat tentang seseorang yang belum atau sudah terjadi. Maksudnya apa opini? Opini tidak harus tentang hoax ya. Jadi hoax ini kurang tepat. Opini itu adalah pendapat seseorang yang belum terjadi atau sudah terjadi. Jadi pendapat tiap orang kan berbeda. Misalnya menurutnya Adi, permainan sepak bola itu sangat menyenangkan. Tapi kalau menurutnya Zahra, Pak,
saya tidak suka kalau sepak bola, saya sukanya voli. Nah, itu yang disebut opini. Ya. Kenapa? Karena pendapat orang. Jadi tidak harus tentang hoax. Tapi kebenarannya itu tidak dapat dibuktikan oleh semua. Coba sebutkan apa saja ciri-cirinya fakta di situ. Fakta objektif. Terus nah, coba lihat di sini. Apa maksudnya fakta itu bersifat objektif? Objektif itu berarti sudah nyata, sudah ada ya. Objektif berarti nyata adanya. Berarti sudah tergantung data, jadi sudah benar. Contohnya, jilbab yang digunakan oleh Rahim warnanya hijau. Itu termasuk ke dalam apa? Fakta. Karena bisa dibuktikan. Contohnya jilbabnya Rahim warna apa? Ya. Data akurat. Jadi akurat. Memang benar jilbab yang digunakan oleh Rahim itu berwarna hijau. Bagaimana kalau yang opini, yang subjektif tidak dapat dibuktikan kebenarannya? Misalnya jilbab yang digunakan Rahim sangat bagus. Ya, sangat bagus. Kenapa? Apakah itu dapat dibuktikan kebenarannya? Bisa jadi ya, ada orang yang melihat bagus ini jilbabnya Rahim, tapi ada juga yang melihat enggak, itu biasa saja. Ya, itu yang disebut dengan subjektif, pendapat perorangan atau kelompok. Sebagian ada yang menganggap memang bagus, sebagian ada yang menganggap kurang bagus. Ya, itu yang disebut opini. Paham bedanya fakta sama opini? Sekarang kalau kalian sudah paham tentang fakta dan opini, Pak Adi punya gambar di sini. Anggap ini piring yang cantik. Anggap bagus piringnya ya. Dapat souvenir dari nikahannya Zahra. Ini piring yang cantik dan Pak Adi isi sate. Apa ini? Sate. Apa ini? Ada pentol. Ini sate pentol. Nah, jadi semangat ini adalah pentol. Selain ada pentol di atas piring, Pak Adi juga punya. Terus setelah ada tahu, di sini ada tumpuan apa biasanya? Seorang, maaf Pak Adi tidak bisa menyediakan gambar karena ada kendala dengan printer sekolah. Barusan Pak Adi mau pakai print, tidak ada ya. Jadi Pak Adi gambar ada piring, ada pentol, ada Nasi. Coba dari gambar ini kalian buatkan satu kalimat fakta dan satu kalimat opini dari gambar ini. Sudah buat kalimat fakta dan opini tentang gambar ini? Sudah. Nah, kalau sudah tadi mau tunjuk orangnya untuk membacakan. Coba itu punya Elina. Coba apa faktanya? Punya Elina? Di piring itu ada, di piring itu ada 3 makanan. Ini termasuk fakta atau opini? Fakta. Kenapa kita bisa tahu ini termasuk fakta? Karena apa? Karena memang ada 3 macam makanan di atas piring. Ya, ini fakta. Yang F, yang fakta tadi kasih tanda F ya. Terus coba Adiba, punya Adiba apa opininya tentang gambar ini? Makanan tersebut tidak
opini? Opini. Kenapa kok bisa opini? Karena tidak semuanya merasa makanan itu tidak enak. Nah, karena tidak semua merasa makanan itu tidak enak. Seharusnya kalau mau membuat kalimat ini itu menjadi opini, kata saya harus dihilangkan. Kalau menggunakan kata saya itu berarti jadi fakta. Karena memang makanan ini tidak cocok untuk Ajibah, tapi untuk yang lain kita tidak tahu ya. Jadi kalau mau buat ini jadi opini, kalimatnya diganti. Coba, gimana kira-kira ini biar jadi kalimat opini? Makanan tersebut tidak cocok untuk lidah. Masih kurang tepat, coba tambahkan untuk lidah apa? Makanan tersebut tidak cocok untuk lidah. Untuk lidah? Untuk lidah sebagian orang bisa ya. Untuk lidah sebagian orang bisa. Itu jadi kalimat opini. Tapi kalau menggunakan kata saya itu jadi bukan opini lagi karena itu jadi fakta sudah. Ayo coba dulu siapa yang mau buatkan? Ya Zara, maju. Membuat fakta dulu, fakta untuk kelas 5B. Silakan dulu. Coba kita baca bareng-bareng kalimat yang dibuatkan Zahra. Apa ini? Untuk menuju kelas 5B harus melewati tangga. Ini kira-kira opini apa fakta? Karena kalau mau ke 5B harus naik tangga. Nah, coba yang opini yang perempuan sekarang. Oh Ines, mau maju Ines. Dari tadi ngomong terus. Ayo maju. Sini dulu karena mau rame tadi. Ayo coba baca Nes, apa kalimatnya itu? Menuju kelas 5B membuat kita lelah. Itu fakta apa opini? Ada dulu Nes. Tepuk tangan buat kita semua. Sudah paham? Please? Ya. Lihat dulu gambarnya, gambar yang lebih bagus karena Pak Adi tidak patah di gambar ya. Gambar, tulis di buku tulisnya kalau sudah bilang sudah karena Pak Adi akan kasih tugas. Sudah catatnya? Ya. Kalau sudah Pak Adi hapus semua. Yang dimasukkan semua karena Pak Adi anggap kalian sudah paham. Jadi Pak Adi langsung menandakan asesmen sumatif terkait TP, opini dan kesimpulan. Ya Pak, opini dan fakta. Silakan kerjakan soal yang ada di lembaran ini. Kerjakan sendiri, tolong jangan nyentuh. Karena nanti Pak Adi lihat ya. Oh ini hasilnya nyentuh, karena pasti akan sama. Dan di sini Pak Adi suruh buatkan fakta dan opini. Sudah semua? Sudah, silakan kumpulkan tempat. Karena kita sudah menjalani seluruh rangkaian pembelajaran kali ini, Adi mau nanya dulu, apa masih ada yang belum paham tentang opini dan fakta? Semua? Bisa membuat opini dan fakta? Bisa. Kalau sudah paham semua, Pak Adi akhiri pelajaran kali ini. Tapi sebelum itu, besok pelajaran apa? IPAS. Kita besok akan belajar tentang gangguan pada pencernaan manusia. Silakan baca-baca dulu di buku pakainya di rumah.
biar besok kalian sudah memiliki bekal pengetahuan tentang gangguan pencernaan pada manusia. Siap? Siap. Ya, kalau sudah paham, sudah selesai pembelajaran kali ini, Pak Adi tutup pembelajaran dengan marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Ya, Pak Adi akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan waktu Pak Adi menjelaskan materi atau memberi tugas yang sangat banyak. Pak Adi minta maaf karena itu semata-mata hanya untuk membuat kalian paham tentang materi yang Pak Adi sampaikan. Sudah Pak Adi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.